Selamat datang di Diskursus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tentang cara kita memandang dunia. Apakah ada semacam hierarki dalam ilmu pengetahuan? Apakah ada satu ilmu yang jadi fondasi untuk semua yang lain? Hmm, dan diskusi ini kan berangkat dari sebuah materi yang terus terang cukup provokatif ya. Materi itu menempatkan fisika di puncak piramida. Jadi pertanyaan utamanya mungkin begini, apakah fisika itu benar-benar sistem operasi alam semesta, dan ilmu lain seperti kimia dan biologi itu cuma aplikasi yang jalan di atasnya? Tepat sekali. Dan saya berada di kubu yang meyakini hal itu. Saya akan berargumen bahwa fisika adalah ilmu yang paling fundamental. Pada akhirnya semua fenomena di alam semesta ini bisa dan harus ditelusuri kembali ke hukum-hukum fisika. Nah, kalau saya justru sebaliknya. Saya merasa pandangan itu terlalu menyederhanakan. Ilmu seperti kimia dan biologi itu punya aturan mainnya sendiri, punya kompleksitas yang tidak bisa begitu saja direduksi jadi fisika. Baiklah, mari kita langsung masuk. Pandangan saya sebenarnya cukup sederhana. Ada sebuah rantai penjelasan yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Coba kita pikirkan biologi. Pada dasarnya, biologi itu kan ya kimia yang naik level. Kimia yang bisa bergerak, bereproduksi, berpikir. Anda tidak akan bisa memahami cara kerja obat di tubuh kita atau katakanlah bagaimana kafein membuat kita terjaga tanpa memahami reaksi kimianya. Kita ini pada intinya adalah sekantung besar reaksi kimia yang sangat-sangat teratur. Oke, saya tidak menyangkal hubungan itu. Tapi kata kuncinya tadi adalah teratur. Justru disitulah letak perbedaannya yang fundamental. Merendahkan biologi dan kimia menjadi sekedar fisika terapan, itu artinya kita kehilangan esensi dari ilmu itu sendiri. Ilmu-ilmu ini punya sesuatu yang istilahnya property emergent. Ini adalah sifat-sifat baru yang muncul dari interaksi banyak komponen yang sama sekali tidak ada di komponen individunya. Saya rasa itu hanya masalah skala, bukan perbedaan yang fundamental. Oh, justru ini sangat fundamental. Gini deh, coba pikirkan air. Satu molekul H2O itu tidak basah. Sifat basah itu baru muncul ketika miliaran molekul H2O berinteraksi satu sama lain. Sama halnya dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan dalam satu atom karbon atau satu molekul asam amino. Kehidupan adalah properti emergen yang muncul dari interaksi triliunan molekul yang diatur dengan cara yang luar biasa spesifik. Nah, disitulah biologi menemukan ranahnya sendiri. Tapi sebentar, interaksi antar molekul H2O itu sendiri diatur oleh apa? Oleh hukum fisika kan? Ikatan hidrogen, gaya van der Waals, semuanya dijelaskan oleh interaksi elektromagnetik. Hierarki ini terus turun ke bawah. Anda tidak akan pernah bisa memahami ikatan kimia, struktur molekul, atau kenapa sebuah reaksi bisa terjadi tanpa fisika. Semuanya itu didikte oleh perilaku elektron dan inti atom. Inilah yang membuat pernyataan dalam materi sumber itu begitu kuat. Setelah hukum-hukum fisika, yang lainnya hanyalah opini. Ini bukan arogansi. Ini tentang mencari kebenaran yang paling dasar, yang paling objektif. Wah, itu pernyataan yang sangat berani dan terus terang saya sama sekali tidak setuju. Justru materi sumber kita sendiri secara tidak langsung mengakui adanya lompatan ini. Di situ disebut bahwa ketika kimia menjadi hidup, ia mendapatkan bidangnya sendiri yang disebut biologi. Itu bukan sekedar kelanjutan, itu sebuah transformasi. Coba kita ambil contoh nyata. Molekul spearmint, rasanya segar, mint. Sekarang, kalau Anda buat bayangan cerminnya di lab, setiap atomnya sama persis, rumus kimianya identik, Anda dapat molekul yang rasanya seperti jintan, sama sekali beda. Tapi bukannya struktur bayangan cermin itu sendiri pada akhirnya adalah hasil dari fisika? Anda bicara tentang bentuk, tapi apa yang menentukan bentuk itu kalau bukan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar elektron dan inti atom sesuai hukum fisika? Anda melewatkan poin pentingnya. Fisika di kedua molekul itu identik. Jumlah proton, neutron, elektronnya sama. Massa dan muatannya sama. Tapi hasil biologisnya sangat berbeda. Kenapa? Karena reseptor di hidung kita, sebuah sistem biologis yang super kompleks, punya bentuk 3 dimensi yang hanya bisa berinteraksi dengan satu versi tangan dari molekul itu. Ini membuktikan bahwa pada level biologis, struktur dan organisasi itu menciptakan realitas baru yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjumlahkan partikel-partikel fisika penyusunnya.
Disinilah kimia dan biologi punya kekuatan penjelasannya sendiri. Saya melihatnya begini. Reseptor di hidung Anda pun terbuat dari molekul yang terbuat dari atom yang perilakunya diatur oleh fisika. Jadi, Anda hanya menggeser masalahnya ke level yang lebih kompleks, tapi fondasinya tetap sama. Semua proses biologis, serumit apapun, mulai dari metabolisme hingga, berani saya katakan, kesadaran, pada akhirnya adalah rantai panjang dari interaksi fisik antar partikel. Tidak ada kekuatan hidup atau sihir. Yang ada hanya fisika yang bekerja dalam sistem yang luar biasa rumit. Prinsip dasar fisika itu universal. Hukum gravitasi berlaku di sini, di galaksi Andromeda, dan pada hal-hal yang belum Anda lihat sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam materi. Bisakah Anda mengatakan hal yang sama tentang fotosintesis? Tentu tidak, tapi itu bukan kelemahan, itu justru kekuatannya. Saya setuju tidak ada sihir, tapi kehidupan itu sendiri adalah properti emergen yang paling luar biasa. Kita tidak bisa memahami perilaku seluruh hutan hujan hanya dengan mempelajari fisika kuantum dari satu atom klorofil. Itu kan absurd. Kita butuh level penjelasan yang berbeda, ekologi, biologi, kimia, untuk memahami fenomena pada skala yang berbeda. Ada alasan kenapa buku teks fisiologi manusia itu ribuan halaman, jauh lebih tebal dari buku teks fisika dasar. Bukan karena fisiologi lebih fundamental, tapi karena ia berurusan dengan lapisan-lapisan kompleksitas yang tidak bisa direduksi. Anda tidak bisa menjelaskan fungsi ginjal dengan persamaan Maxwell. Mencobanya pun, ya sia-sia. Tapi alur penelanan itu mengabaikan satu hal penting. Universalitas versus kekhususan. Keindahan fisika adalah hukumnya berlaku di mana saja, kapan saja. Hukum gerak Newton atau teori relativitas Einstein adalah bagian dari struktur dasar alam semesta. Sebaliknya, sebagian besar biologi adalah hasil dari kontingensi, dari kebetulan sejarah evolusi di planet ini. Bisa saja kehidupan di tempat lain sama sekali berbeda. Inilah kekuatan sejati fisika. Ia menyediakan kerangka kerja yang absolut dan universal. Sementara ilmu lain menjelaskan manifestasi yang sifatnya lokal dan sementara. Saya setuju hukum fisika itu universal, tapi apakah hukum yang universal selalu memberikan penjelasan yang paling berguna? Nah, disinilah letak perbedaannya. Coba deh jelaskan kenapa roti mengembang menggunakan mekanika kuantum. Secara teori mungkin bisa, tapi akan butuh komputasi yang tak terbayangkan dan hasilnya sama sekali tidak akan mencerahkan. Penjelasan kimia bahwa ragi memetabolisme gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan gluten itu jauh lebih kuat, lebih praktis, dan lebih prediktif. Jadi, apakah kita benar-benar berpikir seorang ahli biologi yang mempelajari ritual kawin burung cendrawasih harus memulai analisisnya dari prinsip ketidakpastian Heisenberg? Di mana batas kepraktisannya? Tapi dari mana kekuatan prediksi kimia itu berasal? Ambil contoh tabel periodik yang Anda sebut sebagai konstruksi kimia. Justru tabel periodik adalah salah satu kemenangan terbesar fisika kuantum. Pola berulang sifat-sifat kimia yang ditemukan Mendeleev ternyata adalah manifestasi dari bagaimana elektron-elektron mengisi orbital kuantum di sekitar inti atom. Jadi, lagi-lagi, kimia hanya meminjam fondasi penjelasannya dari fisika. Saya melihatnya sebagai sinergi, bukan peminjaman. Kimia memberikan kerangka, dan fisika memberikan penjelasan dasarnya. Tapi kerangka kimia itu sendiri punya kekuatan. Gagasan tentang kehidupan berbasis silikon yang populer di fiksi ilmiah muncul bukan dari fisika, tapi dari pengamatan kimia sederhana. Silikon berada tepat di bawah karbon, di tabel periodik, yang berarti mereka punya sifat ikatan yang serupa. Itu adalah lompatan konseptual yang lahir dari prinsip kimia, bukan fisika partikel. Semuanya adalah opini setelah fisika. Saya rasa ini harus dipahami sebagai pernyataan tentang objektivitas versus kontingensi. Hukum fisika itu absolut, tidak bisa dinegosiasikan. Sebaliknya, bidang seperti akuntansi misalnya, aturannya bisa kita ubah besok. Bahkan biologi punya elemen kontingensi yang sangat besar. Materi kita menyebutkan tentang keterpilinan atau handedness asam amino. Coba bayangkan tangan kiri dan kanan Anda. Keduanya bayangan cermin, tapi tidak bisa ditumpuk dengan sempurna. Anehnya, semua kehidupan di bumi secara konsisten hanya menggunakan asam amino versi kiri, padahal versi kanan sama-sama mungkin menurut hukum fisika. Ini menunjukkan betapa acak dan spesifiknya biologi dibandingkan dengan kepastian hukum fisika. Maaf, tapi saya tidak bisa terima itu. Menyebut fakta biologis sebagai opini adalah bentuk kesombongan intelektual seorang fisikawan.
Fakta bahwa atom karbon membentuk 4 ikatan, atau fakta bahwa struktur heliks ganda DNA memungkinkan kehidupan untuk mereplikasi dirinya sendiri, itu sama objektifnya dengan hukum gravitasi. Itu bukan opini. Itu adalah kebenaran objektif yang berlaku pada tingkat realitas yang lebih terorganisir. Mengabaikan kebenaran-kebenaran ini hanya karena mereka tidak fundamental, berarti kita sengaja menutup mata dari sebagian besar cara kerja alam semesta. Asimetri dalam molekul kehidupan bukanlah detail sepele. Itu adalah fakta fundamental dari realitas biologis kita. Saya tidak mengatakan fakta-fakta itu tidak nyata. Poin saya adalah fakta-fakta itu bergantung pada hukum fisika yang mendasarinya. Tanpa interaksi elektromagnetik, tidak akan ada ikatan kimia, tidak akan ada DNA, tidak akan ada kehidupan. Itulah arti fundamental. Fondasi sebuah bangunan mungkin tidak terlihat, tapi tanpanya seluruh bangunan akan runtuh. Jadi meskipun kimia dan biologi adalah bidang studi yang luar biasa penting dan rumit, pada akhirnya keduanya adalah ekspresi dari hukum-hukum fisika yang mendasarinya. Untuk benar-benar memahami alam semesta, kita harus mulai dari fondasinya. Dan disitulah letak perbedaan pandangan kita. Bagi saya, mereduksi segalanya menjadi fisika berarti kita kehilangan seluruh cerita. Itu ibaratnya bilang sebuah novel mahakarya seperti Don Quixote hanyalah kumpulan 26 huruf alfabet. Anda benar secara teknis, tapi Anda kehilangan plot, karakter, tema, dan semua keindahan yang membuat novel itu bermakna. Setiap tingkatan ilmu pengetahuan, fisika, kimia, biologi, menawarkan lensa yang unik dan tak tergantikan untuk memahami realitas. Fisika menjelaskan huruf-hurufnya, kimia menjelaskan kata dan kalimatnya, dan biologi menjelaskan ceritanya. Tidak ada yang lebih benar. Mereka hanya fokus pada skala kompleksitas yang berbeda. Saya rasa kita bisa setuju bahwa perdebatan ini menyentuh pertanyaan inti dalam filsafat ilmu. Apakah cara terbaik untuk memahami dunia adalah dengan membongkarnya menjadi bagian-bagian terkecil atau dengan mengapresiasi bagaimana bagian-bagian itu bersatu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan tak terduga? Pandangan dari bawah ke atas versus pandangan dari atas ke bawah. Tepat sekali. Dan mungkin kebenaran sejatinya tidak terletak pada salah satu kubu. Mungkin pemahaman yang paling kaya justru datang saat kita bisa melihat alam semesta melalui kedua perspektif ini secara bersamaan, mengagumi keanggunan hukum-hukum fisika yang fundamental, sambil juga terpukau oleh kompleksitas tak terduga yang muncul darinya. Materi ini benar-benar membuka ruang untuk perenungan lebih dalam tentang apa sebenarnya realitas itu.